Ini mungkin merupakan rekor pertama yang saya tidak mau begitu aja mengatakan pakai wawancara dulu, ya pakai diulang dulu, karena tadi yang beliau ini kok lantang sekali, kok tahu-tahu sudah ngomong Muri akan menyerahkan. Tentu, ya tentu, ya tentunya saya harus tahu layak atau tidak ini menurut saya bertanggung ini. Nah, Anda kok berani mengklaim bahwa Anda merupakan perusahaan online, belanja online pertama yang menggunakan sistem cicilan? Dari mana Anda? Seperti diketahui bahwa setiap pembelanjaan di seluruh dunia ya, itu biasanya kartu kredit itu full payment, Pak. Dan kita ada satu sistem di mana perbankan sebenarnya belum bisa untuk online. Kalau untuk offline itu mungkin terjadi. Tapi kita punya satu sistem kerjasama dengan pihak bank sehingga memungkinkan terjadinya cicilan secara online. Setahu saya kalau bank kan, ya saya juga langganan kartu kredit. Mereka kan seperti Citibank ada sistem EasyP, terus ya semua bank, BCA juga ada yang bisa dicicil 0% selama 6 bulan. Dan itu bagaimana dengan itu kok Anda bilang bahwa Anda yang pertama? Baik, kalau di katalog itu mereka versinya versi katalog, jadi manual, Pak. Sementara kita di dunia online itu mereka bisa secara online secara langsung. Jadi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya seperti tadi dibicarakan kayak seperti EasyPay, mereka itu proses sampai dengan cicilan itu dengan manual, by telepon, konfirmasi. Kalau kita langsung mereka isi kartu kredit, sebutkan dia mau cicilan 3 kali, 6 kali atau 12 kali. Kalau di Loje bisa sampai dengan 24 kali untuk belanja motor. Jadi perbedaannya simply kalau yang seperti katalog, EasyPay, mereka harus konfirmasi secara manual by phone. Sedangkan dengan Lojai, mereka tanpa harus konfirmasi ke bank. Pembeli hanya mengisi data detail, dia mau cicil berapa, secara online semua selesai. Sampai dengan nanti dia terima billing statement sudah dibagi. Dia mau cicilan misalnya 12 kali, langsung dibagi 12 kali. Jadi itu tidak perlu lagi lapor ke banknya, tapi sudah langsung itu langsung. Nah ya, idenya kan terdengarnya kan sederhana sekali. Kok bisa-bisanya orang lain nggak mikir ke situ? Itu kenapa itu? Oke, kita memang backgroundnya tadi sudah dibicarakan Pak Andre. Kita backgroundnya itu katalog sales. Kita sangat memahami bangsa Indonesia, khususnya karakter pemegang kartu kredit di Indonesia. Kita berawal dari katalog bisnis, di mana saat itu yang memberikan cicilan itu pada sistem itu kita kerjasama dengan bank. Kita supply produk, kita service kepada bank untuk sistem cicilan tersebut. Dan seperti dikatakan tadi, antusias untuk berbelanja sangat tinggi sekali. Oke, konsumennya antusias, banknya antusias nggak? Nah, banknya sendiri dia hanya saat ini dia hanya melihat offline itu terlalu besar. Mereka belum melihat secara online. Kebetulan saya backgroundnya adalah sekolah komputer, jadi saya menggabungkan ini. Kenapa saya nggak buat ini offline yang tradisional, saya modifikasi menjadi online. Karena Anda sekolah komputer, maka Anda bisa punya ide itu. Ya. Andai kata Anda sekolah perbankan, Anda punya ide itu kan? Kemungkinan juga bisa, karena pada prinsipnya saya membuat sistem. Sistem itu saya ubah dari sistem biasanya mereka mengubah cicilan itu dengan sistem offline atau konvensional. Saya menciptakan suatu sistem sehingga itu diproses secara online.
kembali ke pertanyaan kita, dengarannya kan sederhana sekali kan, tinggal meng-online-kan sistem cicilan itu. Nah itu, saya heran bisa-bisanya cuma Anda yang mikir ke situ, kok perbankan nggak pernah mikir ke situ. Saya bahas sedikit. Jadi waktu tahun sekitar 2006-2007 itu kendalanya di perbankan itu cukup sulit, Pak, untuk memasuki suatu pembayaran. Waktu itu aja perjuangan kita nggak sesederhana ini. Banyak yang mengatakan, wah itu harus servernya di Amerika, wah harus di paling dekat di Singapura, betul ya Pak? Karena pertama di Indonesia itu belum ada suatu hukum yang bisa membentengi, melindungi transaksi online. Kemudian juga ada kendalanya lagi dari segi sistem, itu masih dikontrol oleh beberapa lembaga keuangan yang pusatnya bukan di Indonesia, sehingga pada waktu konfirmasi dan lain sebagainya itu boro-boro untuk dijadikan cicilan, untuk dijadikan pembayaran online saja susah Pak. Yang bisa itu cuma misalnya, penerbangan di luar yang servernya di Singapura, lalu pembelanjaannya itu diverifikasi melalui luar negeri. Jadi Indonesia itu belum ada, dan di Indonesia nggak ada orang buat yang tertarik untuk bidang ini. Dan kita yang pertama kali sangat tertarik karena kita tahu biasanya Indonesia itu hanya tertinggal beberapa langkah dari luar. Sementara di luar itu semua orang sudah belanjanya online Pak. Seperti dulu belum ada mobile phone, masuk mobile phone itu kan langsung banjir. Jadi kita berpikir seperti itu. Pertanyaan saya, Anda kan punya pesaing yang besar, Amazon. Iya. Amazon.com itu mereka punya nggak sistem online, mereka sistem online kan? Iya. Tapi sistem cicilan punya? Tidak ada. Nggak ada. Yang lain apa lagi? Online yang eBay, kan? eBay, Nggak ada. Masa berani ngomong gitu? Yakin? 100%. Biasanya kan orang anak Indonesia goblok-goblok. Kalau tanya bisa saya nggak percaya loh betul. Saya coba dikasih tahu itu sebetulnya. Nanti dulu, saya masih ketemu ini, jangan-jangan kita dibohongin anak-anak. Sekarang kerjanya tawuran aja kan. Kok bisa-bisanya punya ide, Amazon kok bisa nggak punya pikiran begitu? Coba Anda bisa jelaskan. Karena saya lahir di Indonesia, saya mempelajari culture dan budaya Indonesia, dan bahkan saya memang masuk ke dalam bisnis katalog. Jadi kita benar-benar mengetahui budaya Indonesia itu maunya cicilan, maunya dapat barang sekarang bayarnya nanti. Kalau belum nggak bayar kan? Bila belum, ya. Jadi kita memanfaatkan budaya, dan kita orang Indonesia yang sangat memahami culture dan budaya Indonesia. Dari situlah kita create something new. Dan saya pribadi memang ada sedikit nasionalisme untuk pegang teguh masalah ini. Oleh sebab itu saya ajak teman-teman, oke, kita sama-sama kita komit untuk masalah ini, dan kita harus benar-benar mematenkan sistem ini. Sudah dipatenkan. Untuk sistemnya belum Pak. Kenapa enggak? Kita saat itu belum ada konsultan yang bisa membantu kita Pak. Jadi Anda belum patenkan? Belum. Hati-hati lah, kalau ini nanti dapat murid, sebaiknya saya anjurkan sore ini juga dipatenkan. Iya. Kalau enggak Anda bisa dirampas ya. Benar. Kalau memang betul, ya saya sebenarnya masih curiga. Ya, karena kok saya rasanya nggak percaya ada orang Indonesia yang demikian hebat. Ini kan presiden Bill Gates gitu kan, kenapa Anda bisa pikiran gini? Tapi potongannya memang pintar ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah,